Oh, ada 3 tahap itu ya. Yang memang yang agak perlu waktu itu kan waktu kementerian toh. Nah, itu tanyanya ke Pak Menteri IMIPAS, Pak Agus kalau nggak salah. Nah, kan kalau saya kan secepat mungkin menyelesaikannya ini ya. Nah, karena kan nggak mungkin saya sendiri yang bekerja. Ini saya sendiri Superman saya atau Ultraman ya. Nah, artinya kita satu persatu lah kita lakukan. Yang pasti ini satu ini berarti kan saya kerjakan ini sambil yang berkas yang tadi disampaikan, kemudian sekaligus saya laporkan hasil ini ke provinsi maupun kementerian. Ya toh. Yang kedua nanti dengan Pak Kabak Pemerintahan, ada juga dengan Pak Kesbangpor dan ketuanya Pak Sekda untuk kita mengatur apa ya langkah atau cara strategi untuk cara penyelesaian permasalahan yang bisa win-win solution. Jadi kalau dulu pelajaran biologi itu ada istilahnya simbiosis mutualisme, bukan simbiosis parasitisme. Paham ya? Nah, itu SMP udah pernah. Pak Ijen, kemarin Pak Menteri ini Pak menyampaikan realisasi wilayah Cangambangan Pak. Ini ada korelasi nggak Pak dengan ATM? Nah, itu kan bagian dari kewenangan dari Kementerian Investasi. Kami kan nggak punya kewenangan apalagi mencapuri kan. Tapi intinya pada ketidakadilan penata kelola pertanahan, ketimpangan penguasaan tanah, praktik sertifikasi sepihak, lembaga negara yang tentu tanpa partisipasi masyarakat, menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Situasi ini memperlihatkan bahwa Cilacap sedang berada dalam kondisi darurat agraria. Sebagaimana dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat beserta hak tradisionalnya sepanjang masyarakat masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya hal ini menegaskan bahwa tanah bukan sekedar komoditas ekonomi, tetapi bagian dari hak kolektif yang harus dijaga keberlanjutannya. Fenomena darurat agraria di Cilacap tercermin dari 1. Ketidakpastian status tanah timbul dan pesisir yang seharusnya diatur untuk kepentingan masyarakat lokal, namun justru diambil alih dengan klaim sepihak. 2. Marginalisasi masyarakat hukum dan nelayan yang secara turun-temurun menguasai dan mengelola tanah serta laut sebagai sumber kehidupan. 3. Penyalahgunaan kewenangan secara administratif di mana BPN kerap dipersiapkan lebih berpihak pada kepentingan investasi dan klaim institusi negara daripada menjamin hak rakyatnya. Hal ini memperlihatkan bahwa penguasaan tanah di Cilacap lebih mencerminkan politik kekuasaan dibanding politik kesejahteraan. Padahal fungsi negara menurut Undang-Undang 1945 adalah menyejahterakan rakyat, bukan menjadi alat legitimasi perampasan. Tuntutan warga berdasarkan uraian tersebut, kami menuntut kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap untuk 1. Menghentikan praktek penerbitan hak atas tanah, sertifikat, HGU atau hak pakai yang menyingkirkan hak-hak masyarakat pesisir ataupun masyarakat lokal. 2. Melakukan audit pertanahan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat terdampak, akademisi, dan lembaga independen agar terdapat kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. 3. Mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum lokal, petani, dan nelayan sesuai mandat Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. 4.